Pangeran Antasari, Komplek Perkantoran Bupati Tabalong. Sedang Anda dengarkan 954, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM. Teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas di Kabupaten Tabalong, kami telah menyiapkan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan terkait pelayanan publik yang kurang maksimal, adanya kerusakan infrastruktur serta fasilitas umum lainnya, atau ada kebijakan yang kurang tepat sasaran. Melalui aplikasi Lapor atau kunjungi website lapor.go.id. Masyarakat juga bisa memanfaatkan fitur Halo Tabalong pada aplikasi Tabalongpedia untuk mengirim aduan, kritik, dan saran serta permohonan informasi publik terkait pemerintah Kabupaten Tabalong. Pengaduan, kritik, dan saran dari Bubuhan Pian insya Allah akan langsung ulun pantau dan direspon cepat maksimal 3 kali 24 jam. Ayo masyarakat Tabalong, kita manfaatkan wadah pengaduan pelayan publik, kritik, dan saran yang resmi agar tepat sasaran dan cepat ditindaklanjuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Antasari, Komplek Perkantoran Bupati Tabalong. Sedang Anda dengarkan 954, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM. Teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, para pendengar siraman kalbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi nikmatil iman wal Islam. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima u'lika wal hatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarzuqullahu wal yawmil akhir wa zakarallahu katsir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu lahu ala zalika minasy syahidin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar siraman kalbu rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman. Apa itu iman? Yaitu percaya akan Allah, percaya kepada Rasulnya, kitabnya. Dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam.
Apa itu Islam? Yaitu penyaksian bahwa kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah Rasulnya. Selain itu juga ada tugas keutamaan kita, puasa, membayar zakat, dan lain sebagainya yang kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan. Dengan nikmat kesehatan ini, ulun bisa hadir di sini dan sampian juga di dalam aktivitas sampian sehari-hari. Sampian juga mudah-mudahan dapat menyimak dan mendengarkan siraman kalbu yang ulun sampaikan pada hari ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pejuang sepanjang zaman, yang mana akhlaknya patut untuk kita tiru dan tauladani, karena semua kebaikan yang bersumber di alam ini, baik dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, semuanya bersumber daripada akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan para pendengar siraman kalbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah salah satu tema yang pas kira-kira bagi ulun untuk kita sampaikan dan patut kita bahas, adalah pentingnya dan mencontoh serta menteladani akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin pendengar siraman kalbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Maulid sebagai momentum cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Maulid ini adalah bulan yang penuh berkah. Di bulan ini lahir manusia agung yang menjadi rahmat bagi seluruh semesta alam, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya yang berbunyi, wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat untuk semesta alam, sebelum beliau lahir sudah menjadi rahmat bagi semesta alam, dan setelah beliau lahir juga menjadi rahmat bagi semesta alam. Sudah kita ketahui bahwa dari riwayat Ibnu Jabir, beliau bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah,
apa yang mula-mula diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum seluruh makhluk diciptakan di muka bumi, baik di langit, di bumi, dan seluruh alam semesta. Apa kata Nabi? Yang mula-mula diciptakan seluruh yang ada di dunia, baik alam dunia dan alam akhirat, itu adalah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah yang jadi dasar pemikiran bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan rahmat bagi semesta alam, karena dari nur Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah terciptanya langit, bumi, surga, neraka, malaikat, dan lain-lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga manakala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir ke dunia, beliau juga merupakan rahmat bagi semesta alam, karena akhlak beliau, sikap dan perilaku beliau adalah patut untuk menjadi contoh dan tauladan bagi kita umat manusia. Selayaknya bagi kita, karena kita dilahirkan dari nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selayaknya bagi kita, berarti kita ini dari nurnya Nabi, dan selayaknya bagi kita harus bersikap dan berbuat seperti layaknya Nur. Lalu siapa yang kita ambil contoh? Yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dapat kita pahami bahwa memperingati Maulid Nabi bukan hanya sekedar acara seremonial, bukan hanya sekedar kita baca-baca salawat atau mendengar sirah Nabi, tetapi lebih itu Maulid harus menjadi momentum bagi kita untuk meningkatkan cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW, dan untuk membuktikan cinta itu adalah dengan cara menteladani akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, Rasulullah SAW itu sebagai teladan bagi kita umatnya baginda Rasulullah SAW, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta banyak mengingat Allah. Ayat ini menegaskan pada kita bahwa Rasulullah itu bukan hanya sekedar pemimpin, tetapi juga teladan dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam ibadah misalnya, beliau itu ibadahnya kuat sekali, bahkan para sahabat-sahabat Nabi pernah ingin meniru ibadahnya baginda Rasulullah dan mereka tidak mampu.
jika tidak mampu. Misalnya dalam waktu itu para sahabat Nabi ingin meniru bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat malam, dan salat malamnya full penuh dilakukan oleh Nabi dengan ibadah. Di dalam bermasyarakat juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergaul dengan masyarakat, dan beliau tidak pandang bulu baik itu masyarakat miskin ataupun orang yang berbeda agama sekalipun. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya, dan pada waktu itu ada dari komunitas Yahudi, beliau itu meninggal dunia dan membawa arak-arakan atau mayat yang mau lewat tepat di depan baginda Rasulullah SAW. Sebagai bentuk penghormatan beliau berdiri. Rasulullah bertanya, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang beliau lakukan? Apa yang Anda lakukan?" Padahal yang meninggal itu adalah mereka orang Yahudi. Apa kata baginda Rasulullah? Itulah bentuk penghormatan kita di dalam bermasyarakat. Artinya apa? Di dalam kehidupan bermasyarakat, dalam bentuk sifat kemanusiaan kita itu adalah sama, yaitu menghormati dan menghargai kehidupan orang lain. Begitu juga dalam hal kepemimpinan. Beliau tidak menunjukkan suatu sikap dan perilaku yang otoriter. Bahkan beliau lebih mengutamakan sifat musyawarah. Pernah terjadi di dalam perang bahwa Rasulullah SAW di situ para sahabat waktu terjadi perperangan di kota Madinah, dan salah satu para sahabat mengusulkan bahwa diminta untuk menggali semacam parit sebagai bahan pertahanan, dan itu dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dengan cara musyawarah. Di dalam rumah tangga begitu juga, bahwa baginda Rasulullah SAW sering mencuci pakaian sendiri, sering membantu istrinya, dan itu perlu kita sebagai suami itu untuk mencontoh dan meneladani akhlak baginda Rasulullah. Maksudnya begini, bahwa di dalam rumah tangga itu kalau ada kesempatan atau celah-celah atau waktu bagi kita untuk melakukan sesuatu yang pantas untuk dilakukan, misalnya kalau ibu sama istri itu kan sibuk dia di dapur, sibuk dia di bersih kasur, cobalah seorang kita laki-laki itulah membantu istri, misalnya
ngelap lantai lah. Artinya ada kerjasama di dalam kehidupan rumah tangga, dan Rasulullah begitu sering melakukannya. Jangan di dalam rumah tangga itu pekerjaan istri, sedangkan kita tugas kita khusus mencari nafkah. Tidak bisa itu, dan Rasulullah tidak mencontohkan hal yang begitu. Bahkan di dalam akhlak beliau sehari-hari, beliau mencerminkan akhlak dan sikap serta perilaku kepribadian yang mulia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun sikap yang ketiga, akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Ketiga, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu ditanya oleh para sahabat tentang akhlak baginda Rasulullah. Sayyidina Aisyah berkata, "Kana al-khuluqul Qur'an." Akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an. Artinya setiap perilaku Nabi merupakan cermin dari ajaran Al-Qur'an. Muhammad Rasulullah asyiddahu alal kufar. Kan ayat itu kan turun, artinya Muhammad Rasulullah itu, beliau itu adalah keras terhadap orang kafir. Apa itu artinya keras terhadap orang kafir? Itu artinya ada dua pemahaman. Yang pertama, apabila diperangi, beliau pantang mundur. Kalau dalam istilah kita di Kalimantan itu artinya wajah sampai ke puting, haram menyerah. Nah, kalau di istilah kita di Kalimantan. Yang kedua, pemahaman keras terhadap orang kafir ini adalah beliau dan kaum muslimin itu tidak suka, tidak senang terhadap sikap dan perilaku yang mencerminkan, yang mencontoh perilaku orang kafir. Apa kebanyakan sikap perilaku orang kafir pada waktu itu? Ruhama, perilaku sikap orang kafir pada waktu itu. Minuman keras. Beliau keras. Membunuh, beliau keras tidak suka. Berzina, beliau keras tidak suka. Mengundi nasib, beliau keras tidak suka. Kalau daerah kita sekarang ini togel itu namanya, mengundi nasib itu. Berjudi, mengundi nasib, itu beliau tidak suka. Dan beliau itu adalah sikap beliau keras terhadap orang kafir, dan beliau terhadap orang muslim ruhama bainahum. Apa itu artinya ruhama bainahum? Saling kasih sayang dan saling menyayangi. Ada orang lemah ditolong, ada orang yang tidak mampu ditolong, maka itu diwajibkan zakat bagi orang yang mampu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan. Yang pertama, jujur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya bahkan oleh musuh-musuh beliau sekalipun. Bagaimana beliau waktu itu ditugaskan oleh Siti Khadijah berdagang ke Sam, dan beliau berdagang di Sam. Beliau terkenal dengan jujurnya sehingga beliau memperoleh laba yang melimpah ruah.
Yang kedua, kesabaran beliau. Beliau sabar dalam kehidupan. Kita contoh aja ambil. Beliau dihina, dicaci, dimaki dan disiksa waktu beliau di Taif, dan beliau tidak membalasnya. Bahkan pada waktu itu dalam suatu riwayat itu malaikat gunung berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk menghancur dan memporak-porandakan kaum Taif itu." Apa kata baginda Rasulullah? Saya tidak akan melakukan. Mudah-mudahan nantinya dari keturunan mereka, kalau dari mereka tidak beriman, dan dari keturunan mereka mudah-mudahan mereka akan beriman. Yang kedua, kasih sayang terhadap umat Islam. Itu tadi sudah dijelaskan. Ruhama bainakum, saling sayang, menyayangi dan mengasihi sesama kaum muslimin. Yang keempat, adil. Adil itu kan kita sering bahas sekarang, tajam ke bawah, ya, tumpul ke atas. Ada istilah itu sekarang. Dan bagi para penguasa. Nah, kalau Rasulullah tidak. Bahkan kata Rasulullah, kalau putriku Aisyah itu beliau mencuri, akan kupotong tangan. Begitulah akhlak baginda Rasulullah yang mulia. Yang kelima, relevansinya untuk meladani akhlak baginda Rasulullah SAW di zaman sekarang ini. Pertama, di saat orang banyak lebih mementingkan kepentingan dunia, kita harus belajar jujur seperti baginda Rasulullah SAW. Banyak kan istilahnya sekarang, susah aja sulit, yang halal aja, yang susah aja sulit, apalagi yang halal, kan istilahnya sekarang. Nah, kita harus belajar jujur supaya bagaimana baginda Rasulullah SAW. Yang selain itu juga, di saat banyak orang mudah marah dan benci, kita harus belajar sabar dan penuh kasih sayang supaya bagaimana baginda Rasulullah SAW. Nah, dan di saat keadilan sering tumpul ke atas dan tajam ke bawah, kita harus menjuntuh keadilan baginda Rasulullah SAW. Di saat banyak yang hidup berlebihan, kita diajarkan hidup sederhana dan tawadu. Yang keenam, cinta Rasulullah bukan hanya lisan. Untuk bukti cinta kita kepada Rasulullah, itu kita harus mencontoh dan menteladani akhlaknya baginda Rasulullah. Sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi, "Man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah." Barang siapa mencintai sunnahku, maka sungguh ia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup pada acara siraman kalbu pada hari ini, agar kita menjadikan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Selain itu, kita banyak-banyak membaca sholawat serta mencontoh dan menteladani akhlak baginda Rasulullah dalam sehari-hari. Hadirin pemirsa siraman kalbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.